Masih bersama saya Stefan Tambunan di acara Local Stock kita kali ini, dan kita masih ada di kantornya TBF, The Bespoke Fashion, bersama dengan Melinda Bebiana, foundernya. Dan seperti pemirsa lihat, sekarang kita sudah menyulap nih isi kantornya TBF menjadi seperti kayak cozy living room tempat buat kita ngobrol-ngobrol. Dan ini menariknya dan uniknya kantor dari TBF ini pemirsa, jadi bisa di rearrange, didesain, di-adjust sesuai dengan kebutuhan ya. Karena di masa pandemik ini kita mesti benar-benar kreatif gimana caranya kita bisa memasarkan produk. Nah ini juga yang mungkin Baby bisa ceritain caranya gimana nih, kalau boleh tahu, menggunakan office space ini jadi tempat launching produk. Benar banget ya, yang baru-baru ini dilakuin. Betul. Ya. Jadi memang 3 klien kita waktu yang kita handle di awal, Lekat, Fabulous Indonesia Atelier, terus Lia Chandrasari Official, itu launchingnya pada saat bulan puasa. Karena kan memang kan kalau kita tahu ya, bulan puasa dan Lebaran itu kan sangat high demand kan. Dan kita nggak pernah tahu ada pandemik begini. Jadi memang mereka tetap require untuk digital launching. Dan kita buat ini tuh ada satu instalasi sambil IG live, terus ada digital trunk show. That's one of our creativity yang kita lakukan pada saat pandemic justru kan. Jadi tetap klien-klien kita bisa melakukan launching dengan konsep yang digital gitu. Dan lokasinya di sini ya? Di sini semua. Di sini pemirsa, jadi boleh lihat tuh kalau di atas nih ada kayak monkey bar gini ya. Jadi kayak betul. Nah kita bisa gantungin tuh, kayak ini kan sebenarnya klien kita nih, Fabulous Indonesia kan. Nah jadi memang dia kita gantung-gantungin scarfnya, terus mereka kalau Fabulous Indonesia itu digital trunk show. Gitu. Dan koleksinya yang pas bulan puasa itu kebetulan koleksi Ramadan memang. Gitu. Nggak mungkin dong di skip kan, jadinya memang kita harus tetap on track dengan time plan kita gitu. Sebenarnya saya juga tertarik nih untuk satu pertanyaan yang saya selalu tanya ke para entrepreneur yang saya udah interview, yaitu gimana sih caranya kalau brand lokal itu bisa go internasional ya? Karena I think itu salah satu hambatan ya, salah satu kesulitan untuk bisnis lokal itu, gimana sih membuat brand itu bisa dikenal di internasional. Dan mungkin kalau Baby punya, tadi dibilang international trade show salah satu servisnya. Dan boleh diceritain sedikit nggak sih pemirsa ya? Mungkin aja ada yang mau udah punya brand tapi mereka nggak tahu gimana caranya nih untuk ngebuka market di luar. Karena kalau menurut saya nih, itu it's an opportunity buat Indonesia yang punya kualitas yang bagus ya. Tapi kita jangan hanya ekspor bahan mentahnya doang gitu. Maunya brandnya juga dari kita kan gitu kan. Nah, gimana nih, Beb? Nah, sebenarnya kenapa di salah satu service-nya kita ada memasukkan international trade show, dan based on my experience juga. Jadi kadang-kadang nih yang namanya designer atau yang punya brand, mereka adalah creative person gitu kan. Betul. Mereka bukan business minded gitu. Jadi itu yang aku lihat langsung pada saat kita ikutan Hong Kong Trade Show, ikutan Shanghai International Trade Show, terus aku datang ke beberapa trade show seperti di Paris, terus gitu ada juga di Jepang gitu kan. Jadi mereka itu kesulitan untuk deal sama buyer. Yang namanya trade show itu bukan seperti kita ikutan Fashion Week ya. That's showcasing namanya. Nah kalau trade show itu kita B2B. Jadi memang kita harus dibekali dengan line sheet, udah pasti. Line sheet wholesale buyer itu beda. Nah terus how to deal with buyer itu juga beda, karena kita B2B kan. Nah dari sisi itulah yang aku lihat sebenarnya designer, your part is creativity. Kalau untuk bisnis, let us assist you di TBF gitu. Karena kita akan mendampingi dia bagaimana menyiapkan modul-modul untuk masuk ke international trade show. Dan harus tahu, misalnya dia mau dapetin buyer Middle East, jangan datang ke misalnya trade show yang ini, karena buat apa juga kamu nggak akan ketemu buyer Middle East. Karena poinnya adalah ikutan trade show itu bukan cuma buat branding atau awareness, tapi how to build your networking, plus udah pasti dong dapetin buyer gitu kan, salesnya, dan dapetin buyer yang memang serius. Jadi udah langsung buyer meeting, bukan cuma ikutan showcase aja. Dan makanya dengan di TBF ini kita akan tanya, kamu mau dapetin buyer mana? Oh saya mau dapetin buyer Jepang. Wah Jepang itu kamu tahu sendiri itu craftsmanship-nya mesti bagus. Terus kamu siap nggak dengan MOQ 1000 pieces? Nah stuff yang maksudnya things like that gitu, yang A to Z kayak gitu tuh yang nggak, yang penting keren aja mbak, nggak bisa gitu. Karena this is your business kan. Nah itu our part sih sebenarnya. Jadi itu yang berdasarkan pengalamannya nih Beb, untuk trade show scene yang ada sekarang ya gitu, itu gimana sih demand-nya, dan maksud saya apakah
desainer-desainer Indonesia itu punya peluang, punya have a chance gitu untuk dilirik ya, based on your. Kalau aku lihat sih dari udah pasti yang paling jadi kiblat adalah di Paris kan. Aku datang ke setiap trade show di Paris, mulai dari yang retail sampai yang designers collection. Sebenarnya tuh mereka demand-nya tinggi banget ya. Maksudnya appreciate dengan local sourcing, itu luar biasa banget. Jadi ketika kita bawa sesuatu yang sangat apa ya kita bilang otentik, otentik, udah gitu something yang kayak craftsmanship, itu mereka akan lagi wow. Itu terakhir aku ikutan Hong Kong Fashion Week itu contohnya ya, kita disangka brand Jepang. Oh gitu? Bener. Jadi what we do, kita waktu itu kita bikin showcase-nya tuh di trade show di Hong Kong. Ini yang paling, kalau teman-teman mau tahu, yang paling murah trade show itu adalah di Hong Kong. Kalau mau pertama kali mau masuk ke trade show, coba dulu di Hong Kong karena itu quite murah banget secara Tapi di sana kita harus tahu ya, buyer-buyer di sana juga datang mencari barang murah. I see. Nah, kalau dia mau yang agak quality, dia akan datang ke Shanghai. Wah, Shanghai itu ribuan buyer akan datang. Kalau mau yang lebih kelasnya lebih tinggi lagi, itu adalah di Jepang. Karena di Jepang pasti kelasnya mereka melihat fine fabric, craftsmanship, aku bilang gitu. Nah, waktu kita balik lagi ke Hong Kong, karena kita brand kita bajunya waktu itu aku bawa Nusa kan, kolaborasi sama Purana. Purana. Jadi kita kolaborasi Nusa sama Purana, kita bikin koleksi pakai batik stamp, dicap. Tapi looknya itu adalah geometris. Jadi mereka ngelihatnya, ini apakah brand Jepang? Mereka sama sekali nggak tahu kalau itu Indonesia. Jadi itu luar biasa. Jadi kita harus tahu sih marketnya, dan memang kalau datang ke trade show itu mereka mencari uniqueness udah pasti gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang kadang-kadang buat brand ikut-ikutan aja deh gitu. Menurut aku jangan. Let's consult with us dulu. Mana market mana yang kamu mau datang. Contoh misalnya Australia. Australia itu sangat sizing tuh mereka dan spesifik bahan itu penting banget. Di Jepang kita mesti punya certified bahan khusus. I see. Jadi jangan langsung berangkat udah spend ratusan juta, abis itu nggak tahu sebenarnya sana buat apa gitu. Wow. Menarik nih pemirsa, jadi setiap market punya keunikan sendiri, tapi yang jelas Indonesia tuh punya peluang ya. Banget, peluangnya besar banget, apalagi dengan local source yang kita punya ya di masa pandemik ini. Tepan sebenarnya saatnya kita memanfaatkan local source kita untuk kelangsungan, kearifan lokal, kelangsungan bisnis kita sebenarnya. Karena kan kita bisa manfaatin rayon, viscose, tencel, even those cotton. You lost me in that. Let you define that tadi apa tadi? Rayon, viscose, jenis-jenis fabrik ya. Jadi itu tadi yang kamu sebutin itu khas Indonesia. Serat Indonesia. I see. Ya bisa dilihat di semua dari Nusantara ya, karena itu kan dari plant, dari seed, biji-bijian. Oke. Jadi pemirsa, coba tolong ya dipelajarin dulu nih, dibuka dulu buku fashionnya kalau memang mau menjadi seorang desainer tuh harus ngerti tuh tadi yang Baby omongin tadi. Atau nggak usah ngerti, yang penting ngobrol sama TBF aja. Betul. Karena kita akan supply semua material. Karena bahan-bahan itu tuh di negara lain nggak ada atau ada tapi itu khas kita ya. Cuma sebenarnya yang sekarang lagi trennya juga mungkin aku bisa share adalah selama masa pandemik ini kan orang pasti berpikir apa sih tren fashion, ya nggak sih? Tren fashion sekarang adalah seasonless. Jadi memang di internasional mereka udah ngomongin tentang seasonless trend, yang dimana memang kenyamanan nomor satu, fabric dong ya kan, design timeless. Udah gitu yang ketiga quality. Nah, di situ sebenarnya masuklah local source yang bisa kita pakai. Rayon itu udah paling nyaman untuk modest wear, untuk baju. Kita sekarang banyak yang develop loungewear ya. Jadi bisa dipakai di rumah sampai di kantor kan. Itu rayon the best. Tencel, ini rayon juga nih. Ini. Ini kalau dipakai buat nyaman ya, kayak angin-anginan gitu ya kalau di rumah. Nggak bikin budak kalau pakai hijab ini sama. Jatuhnya bagus. Tencel buat salah satu juga organic fabric. Jadi sebenarnya saat ini kita banyak mengeksplor adalah quality fabric yang dari kemarin tuh mungkin nggak kepikiran. Orang main polyester segala macam, tapi kayak cotton bambu misalnya, itu kaos yang memang breathable, terus antibakteri, semua kan arahnya ke situ kan, semua kan. Ada juga satu yang lagi happening juga, ada eucalyptus. Eucalyptus satin, eucalyptus cotton. Jadi itu dari bahannya kayu putih. Eucalyptus tuh kayu putih ya? Itu disebut jadi antibakteri kan. Dan itu khas Indonesia juga tuh? Iya. Nah,
Ini menarik banget nih pemirsa bincang-bincang kita, dan saya belajar banget tadi ya. Ada rayon, salah gue ya. Iya, Tencel, sama lagi. Viscose. Oke, 3 itu ya. Udah gue tambah ilmu nih. Jadi jangan kemana-mana karena abis ini kita masih bincang-bincang lagi dengan Melinda Bebiana, tuh kan salah lagi dia. Dengan Melinda Bebiana, founder dari TBF. Jangan kemana-mana. Nah, pembicaraan kita semakin menarik. Dan buat kalian yang mau tahu lebih banyak lagi bagaimana menjalankan bisnis ini, Local Stock akan kembali setelah jeda yang satu ini.